Gua TikTok ya. Nasalukal karomah wal barokah wa syafa'ah alaihi tarini al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun kalawan nyebat asmaning Allah Rahman kang murah ing dalem dunya, Rahim tur kang asing dalam akhirat, wa amal khalqu
Wa amal khalqulan anapun utawi makhluk fahasbuka maka cukup ing sira fihi ing dalam makhluk annaka satune sira lau kholattahum wa wafattahum fi ahwaihim asinta wa absatta amro akhiratika wa in khalaqtahum taibta bi adiyatihim wa jabwatihim wa kadarta alaika amro dunyaka summalata wa ammal khalqu adapun cara mengatasi makhluk. Kemarin dunia sudah, setan sudah, sekarang giliran makhluk. Karena makhluk juga termasuk awaik, begal-begal ibadah, begal yang mencegah orang untuk menuju Allah. Makhluk sama. Wa ammal khalqu adapun mengatasi makhluk fahasbuka maka cukuplah kiranya bagimu fihim dalam urusan makhluk annaka punya kesadaran. Kesadaran apa? Menyadari apa? Lau khalaqtahum wa wafaktahum fi ahwaihim wa agradihim asinta. Kalau kita ngikutin baik kemauan makhluk, campur baur baik sama makhluk, fi ahwaihim ngikutin kemauannya, wa agradihim tujuannya, asinta bakalan banyak dosa. Wa absatta amro akhiratika ujung-ujungnya kita merusak urusan akhirat kita. Fatakunu minal halikin maka binasalah kita bersama orang-orang yang binasa. Wa in khalaqtahum sekarang kita lawan baik itu makhluk. Fi ahwaihim kemauannya nggak ada yang kita turutin. Ta'ibta bi adiyatihim bakalan payah kita, bakalan istilahnya capek di aziatihim nahan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makhluk, efek negatifnya. Wajah watihim wa kadar ta'alaika dan kita akhirnya ngotorin urusan dunia. Ujung-ujungnya kebangetan bergaul kita turutin makin lama makin kebangetan kadarta amro dunia ke urusan dunia juga jadi kotor. Makanya orang tua suka ngomong begitu lah, jangan ditimpalin dibang ngotorin urusan doang makhluk tuh. Sumalataman kemudian lataman min ayul jiuka ayat turuka ila ma'adatim wa mana wa munawatihim. Yang namanya makhluk mah semua pengennya narik kita ke tujuan dia, kagak mikirin tujuan kita. Ila ma'adatihim fataqu fi syarrihim ujung-ujungnya kita sampai dalam kejelekan mereka. Wali annahum in madahuka pokoknya mau urusan makhluk mah kudu kita ingat, ini yang rada gampang ingetinnya. In madahuka wa asnu alaika bisababil ihsanil ladzi sadara minka wa adumuka bisababi jahika aw malika aw mayata subika minasifatil jamilah akhafu alaikal fitnata wal ujba. Lu begaul bae sama makhluk kata Imam Ghazali resikonya begini, di alam bae di alam lantaran kita punya kebaikan di alam nih, wa'adho muka dimuliain nih sama makhluk nih, bisa babi jahika au malika, kita bergaul, kita baik, kitanya dermawan, kitanya wibawa, au malika, kitanya punya harta. Kan orang-orang sekitar kan ngalem tuh, bari kaya, bari bager. Nah, au mayata subika minasifatil jamilah akhofu kata Imam Ghazali, saya mah khawatir baik, saya takut akhofu alaikal fitnata wal ujba. Kalau digituin baik ntar ketemu fitnahnya mana? Timbul ujub di hati, timbul
ujub. Wa ghairuhuma, dan selainnya minal sifatil muhlikat, dia timbul lama-lama ria. Udah mulai enak di alam tiap hari, begitu kosong mana ini kagak ada lagi yang ngalem gua. Tuh. Karena kita yang dermawan, tuh kan gua doang yang berani ngeluarin duit, gua doang yang berani royal, ujub. Itu akibat pergaulan. Tetap bagernya baik kita, terus efek positifnya dari makhluk yang lain juga tetap berbahaya. Kenapa? Berpotensi menimbulkan ujub, menimbulkan riya, menimbulkan sum'ah, takabur dan sebagainya. Wa fil hikayatil madhkurah an Luqman wabnihi tambihun ala anna sya'nan nas sa'bun jiddan. Ditambahin nama Seisan Jampes, bergaul sama manusia mah emang serba salah. Kalau kata si Bokir mah gua masalah baik di mata lu kan gitu. Kata Seisan Jampes, nih kalau pengen tahu dampak dari pergaulan kita sama manusia, gak beda dengan hikayat yang terjadi pada zaman Luqmanul Hakim dan anaknya. Dzukira anna Luqmana dakhala zata yaumin asuk. Suatu ketika, kata Seisan, itu Luqmanul Hakim bersama anaknya jalan-jalan masuk ke pasar. Wa huwa raqibun himaron. Luqmanul Hakim naik di atas himar, keledai. Wabnuhu yasukuhu, yang nuntun anaknya. Bapaknya yang naikin keledai, anaknya yang nuntun. Faqalan nasu hina ra'auhu, apa yang dikatakan manusia yang melihatnya? Kata orang-orang di sekitarnya, Saihun lam yuspik ala sobi. Biasa itu orang tua kagak gablek otak, kagak kesian sama anaknya. Bapaknya naik keledai, anaknya yang narik emang kurang otaknya. Kedengeran nama Luqmanul Hakim, farkabau khalfahu, disuruh naik anaknya, dibonceng, udah ngikut naik sini di belakang, udah nggak usah diturun. Berarti berdua-dua naik keledai. Apa penilaian manusia sekitarnya? Faqalu isnani ala himarin halazada salisan. Dua-duanya gila, ketahuan keledai kecil ditaikin berdua bentar lagi ditaikin bertiga. Salah lagi kan? Salah lah. Panazala Luqman, akhirnya Luqman yang turun. Anaknya di atas keledai. Luqman yang nuntun itu. Talinya Luqman yang bawa di depan, anaknya wabakiyal walad tetap di atas himar. Kirain sekarang mah bener. Faqalu, itu orang-orang yang lihat ngomongnya gimana? Saifun masin wasobiun rokib, anaknya songong, bapaknya mah disuruh jalan, anaknya naik. Kagak ada yang tuh manusia. Makanya buat apa mikirin pendapat orang? Makanya rugi kalau kita punya prinsip kebahagiaan kita tergantung dengan penilaian orang lah. Rugi. Penilaian orang lain mah begitu baik. Apa kalau bahasa si Bokir, gua masalah apa di mata lu kan gitu. Begini Sal. Tadi bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun salah. Naik berdua-dua salah. Sekarang bapaknya yang turun, yang nuntun keledai, anaknya yang naik, masih salah juga. Salah juga. Faqalu, kemudian panazalal waladu yamsi ma walidihi wasaqal himaron jami'an. Anaknya turun, ikut megang tali, berdua-dua nuntun himar. Selamat kali ini mana? Kagak ada yang naik. Faqalu himarun parigun wa hadzani yusawikonihi wa kana gordu Luqman. Tuh, blow on. Itu kan kuda nganggur, kagak ditaikin, malah dituntun berdua-dua. Sekalian bagian blok kudanya tuh, kan manusia tuh begitu tuh. Salah baik.
Makanya nggak ada gunanya mikirin penilaian orang lain, terutama dalam kebaikan. Ya kalau keburukan mah ya kudu mikir tuh. Kita mau bikin kebaikan, terus antar pandangan orang begini, pandangan orang begitu. Ya belajar dari Luqman, emang salah baik. Urusan kebaikan mah di mata orang lain salah. Faqala himarun farigun wa adzan yusawiquni wa kana qardu Luqman bihadza ayyara ibnahu sa'nan nasi maman yuroi nadri. Luqman bukan nggak tahu begitu. Luqman kan orang hebat. Menurut satu pendapat dia itu salah satu daripada nabinya Allah. Sengaja dia ajak anaknya begitu, ngajarin ke anaknya. Nih manusia, apapun kita selalu salah dalam perhatian mereka. Atau wa in zamuka wa haqaruka. Balik lagi kita ke omongan Imam Ghazali. Di alam baik ama orang lantaran kebaikan kita, lantaran kewibawaan kita, lantaran kedermawanan kita, saya mah khawatir takut ada fitnah di hati, timbul ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Nah sekarang kata Imam Ghazali, wa in zamuka wa haqaruka akhaf walaika al-hazana tarotan wa haful qodoba li ghairillah. Sekarang di alam mah kagak, tapi dicaci. Tadi kan di alam. Wa in zamuka, sekarang kalaulah kalian dicaci oleh manusia yang lain, wa haqaruka, dihinakan oleh yang lain, akhaf walaika, saya mah tetap khawatir atas dirimu al-hazan, ada kesedihan. Ada kesedih. Iya kan kalau dihina orang baik sedih, lama-lama sedih. Wa akhaful ghadaba, syukur kalau sedih doang mah, kan? Takutnya emosi, kebangetan dihina, kebangetan diledek, kebangetan dikecilin, naik darah. Nah aku khawatir akhaful ghadaba li ghairillahi ta'ala, engkau nanti godok marah emosi bukan untuk Allah, ngebelain nafsu tuh. Jadi gak ada benernya gak? Di alam salah kita sama manusia dicaci salah. Kuncinya apa? Udah dah, besok jangan bergaul. Salah. Kalau ngedenger bacaan ini besok ngurung diri, waduh udah gua mau ujlah, gua udah kagak mau ngapa-ngapain. Ayo rapat Qatar, kagak ada benernya. Waduh, gua bagus baiknya di alam ntar gua ria. Bukan ke situ maksudnya. Budek. Jangan mikirin penilaian orang. Jangan peduli dalam kebaikan. Dihina bodoh amat, kita jangan dengerin. Nah ini yang maksud kata-kata itu. Hamba amatir itu, yaitu ketika dipuji dia semangat, dicaci dia. Kalau hamba yang pro udah gak peduli. Lu mau alam baik kagak jadi bangga, dihina baik kagak bakal sedih, cuek baik. Jadi Gus Dur dari sini ternyata, dari kata-kata Imam Ghazali. Kemudian ukhra li ghairillahi ta'ala taratan ukhra wa kilal amroinil madhkur minal ujbi wal ghadab li ghairillah afatun muhlikatun. Kedua-duanya tadi di alam berakibat kita jadi ujub, bangga diri. Dihina kita bisa godok. Dua-duanya kan perkara-perkara yang menghancurkan diri kita. Akibat siapa? Akibat pergaul. Afatun muhlikatun. Summadkur halaka ma'hum bada masyirta fil qabri bisalasati ayamin kaifa yatrukunaka wa yuhajirunaka wa yahjurunaka wa yansaunaka wa la yakaduna yadhkurunaka ka'annaka lam tarahum yauman wa lam yarauka aslan fala yabqa hunalika illallahu subhanahu wa ta'ala. Ya kalau buat kita mah begitu takarannya. Tapi kalau buat para wali mah ya benar-benar ditinggalin. Benar-benar ditinggal. Ngapain lu bergaul baik sama manusia? Ingat, uzkur anta halaka ma'hum.
Bada masyirta, apa yang terjadi antara kalian ketika engkau sudah masuk kuburan. Jangan lama-lama, salah satu ayam 3 hari di dalam kuburan. Kaifa yatrukunaka, ingat bagaimana mereka meninggalkanmu. Ada nggak yang kuat ngumpulin kita sampai setahun di kuburan? Kecuali dibayar. Kecuali dibayar. Wa yuhajirunaka, mereka akan mengasingkan dirimu. Asing baik, udah asing. Wa yuhajirunaka wa yansaunaka, mereka akan melupakanmu. 3 hari gua udah lupa orang, udah mual keingetan. Saunaka walayakaduna yazkurunaka, mual buru-buru inget. Ka'annaka fi dunya lam tarohum, pokoknya mantar mah kalau udah mati mah itu yang hidup sama kita bakalannya ya kayak kagak pernah ngeliat. Lam tarohum yauman walam yarauka, kayak lu juga gak ngeliat dia, kayak kagak kenal lah sama yang udah mati. Fala yabqa hunalika, maka tidak ada lagi yang tersisa ketika itu illallahu subhanahu wa ta'ala, yang menemani kita cuma Allah. Bukan Allahnya ya, tersangkanya Allahnya di kuburan lagi. Maksud kata yang menemani kita hanya Allah di sini, ai gufronuhu, rahmatuhu, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Teman kita mah ya udah lagi pada merokok lagi, ngopi lagi. Kadang-kadang keingetan jeleknya, tapi masih bagus. Yang parah mah begitu dengar meninggal, alhamdulillah mati juga dia. Itu yang parah itu. Yang parah yang begitu. Kalau orang masih, ya Allah ya, padahal masih muda banget gitu, orangnya mah baik, itu enak. Di kuburan itu kita rada adem tuh mendengarnya tuh. Kalau kata, bagus dia mati kemarin. Kalau masih ada mungkin parah apa itu dia. Ya Allah, dicuekin kita. Tuh kudu ingat ke situ. Artinya apa? Ya jangan keterkaitan banget sama makhluk mah. Sama orang lain apa? Biasa baik. Sebab nanti mah semua ninggalin. Pelebah di kuburan mah yang ada cuma ampunan Allah, rahmat Allah. Tuh. Afala yakunu minal gubni al-adi. Coba kalau udah begitu, kita ngorbanin waktu kita buat orang, sampai habis waktu kita buat Allah, buat bergaul sama manusia dah. Ujung-ujungnya itu yang kita gaulin ninggalin kita. Karena kita nggak sempet bergaul dengan Allah, otomatis di kuburannya apakah gak bakalan rugi tuh. Ya, antudai'a ayyamaka, engkau telah menyia-nyiakan hari dan waktumu. Ma'ahula'il khalqi, bareng-bareng sama temen ayo ngopi lagi, main lagi, ngayap lagi, kesono kemari, ayo begitu baik. Apa enggak sia-sia? Alladzina yusgilunaka an ibadati maulaka, apalagi sampai lupa ibadah. Oh. Ayo dah. Makilatil wafailil ahdi wakilatil baqai mahum. Bari itu orang yang kita jadiin teman bergaul, mana bohong mulu, jarang banget yang jujur. Wakilatil baqai mahum. Tuh, kagak bakal selama-lamanya berteman sama kita. Wa tatruk hidmatallah, padahal kita udah meninggalkan waktu kita menghadap kepada Allah. Alladzi yarji'u ilaihil amru, yang jelas-jelas pokoknya segala urusan baliknya ke Allah. Rugi kita. Aduh, capek-capek amat bikin organisasi. Bikin organisasi, lari ke sono lobby sini, bikin surat rekom, pengen ketemu bupati di kuburan mah bupati kagak Fatihah aja ke kita. Rugi nggak? Rugi lah. Makanya goblok banget orang kalau umpamanya berputus silaturahmi gara-gara politik. Buset. Lantar di kuburan mah begitu, yang kita bela-belain enggak kok kagak.
Paling banter nyumbang aqua 5 dus tuh, aqua gelas. Iya. Itu gue Yasmin. Coba itu. Ayo dah. Ya Allah. Kita bela-belain sampai kita marah sama orang. Sampai kita benci sama orang. Di kuburan mah ya Allah. Iseng tuh. Abadal abidin tuh palayam kolaka illa huwa, padahal tidak ada yang kekal bagimu kecuali Allah. Abadal abidin, selama-lamanya yang kagak bakal ninggalin mah cuma Allah. Tapi ngapa yang kagak bakal ninggalin kita tahu Allah, yang kita gaulit bukan Allah sekarang. Bergaulnya sama selain Allah baik. Malah kebanyakan bergaulnya sama musuh-musuh Allah. Aduh, berapa ini mau urusan? Calon-calon digebukin di kuburan nih semuanya nih. Jangan. Ya Allah. Ini wa tuklan ayat tawakkul wal itimadu kulluhu alaih wal itisamu kulluhu fi kulli halin wa inna kulli syiddatin wa haulin bihi wahdahu la syarikalah. Padahal mah tuklan giliran berserah dirinya ke Allah, pegangannya ke Allah. Tuh, itisomnya. Kulihi, semua urusan bahasanya dipasrahin ke Allah. Kan enak bahasa kita itu. Ya, tenang baik. Ada Allah. Kayak rajin beribadah ngomong gitu. Dikit-dikit ya udah kita pasrahin dah urusan mana. Allah Maha tahu. Bayang lu tadi di jalan, kan kurang ajar. Giliran urusan yang ribet, yang susah, pengennya dipasrahin ke Allah. Fikuli halin, wa inda kulli sidatin, apalagi pelebah dapat musibah mah. Ya Allah, sakit gigi udah Allah, sakit gigi udah ke Allah. Lagi sehatnya kemana? Lupa. Oh, lupa. Giliran udah kelenger baru ingatnya ke Allah. Ayo. Nggak ada orang begitu kelenger sakit yang disebut nama bosnya, nggak ada. Nggak ada. Nama bininya lu kagak. Ayo, pasti ujung-ujungnya ya Allah kan begitu. Ya Allah yang apa begini amat tuh. Ya kalau umpamanya masih nyebut Pak tolongin, belum sakit, belum parah. Masih manggilin bini, "Ma," ya belum parah. Tapi kalau udah Allah, udah mentok dia itu. Urusannya udah mentok dia. Dia udah tahu itu. Kalau udah begitu udah pasti mentok tuh. Giliran mentok ke Allah. Ayo. Giliran udah mentok ke Allah. Wa inna kulli syiddatin wa haulin wa alamin nazil. Setiap kesakitan yang kita terima, yang diturunkan oleh Allah, larinya ke Allah. La syarikalah, patah amal ya miskin, kata Imam Ghazali itu. Mikir blow on tuh. Mikir sekali-kali mah mikir. Aduh. Urusan ini urusan itu mintanya ke Allah. Pengen sehat mintanya ke Allah. Pengen rezeki lancar mintanya ke Allah. Urusan gampang mintanya ke Allah. Umur panjang mintanya ke Allah. Ayo pepintaan ke Allah. Tapi begaulnya resepot sama orang. Begaulnya resepot sama RT RW. Kata Allah lu minta itu mesti RT kan begitu. Giliran diajak bergaul ke Allah mah susah. Giliran diajak nongkrong di rumah RT RW sebelum minta tuh mesti RT. Ya Allah. Ini kalau Imam Ghazali ngajakin kita begitu mikirnya, mikir yang gampang. Tuh, itu urusan makhluk, makanya cukup bergaul sekedarnya aja. Ya apalagi kita tahu tadi, benernya baiknya kita salah, apalagi salah. Di alam bisa bahaya, bisa nimbulin ujub dan sebagainya. Dicaci, dihina juga bisa berdampak bahaya. Udah nggak ada untungnya kalau kata Imam Ghazali mah. Mendingan ujlah. Oh, udah. Kalau kita gimana? Ya tinggal kita punya tolak ukur. Bergaul jangan sampai melupakan hak kewajiban pergaulan kita dengan Allah. Itu intinya. Ya kalau lu pada jadi wali mah gue bingung dah. Gitu.
Kalau sampai iya-iyaan murung diri, apa murung diri, tinggalin kawin, tolol kan itu mah. Salah lagi, baik. Itu makhluk. Wa man nafsu. Dunia udah caranya kayak begitu. Setan udah, makhluk seperti tadi mikirnya supaya bisa kelawan. Ini kan kita lagi dikasih senjata nih. Yang terakhir, apa itu awaik? Yang suka nyegat kita mau ibadah adalah nafsu. Wa man nafsu, adapun urusan nafsu, kata Imam Ghazali, fahas buka matu syahidu min halatiha wa rodatiha. Tinggal begini doang. Kalau nafsu mah kata Imam Ghazali udah cukup banget. Matu syahidu, apa yang kalian lihat, apa yang kalian saksikan, min halatiha, dari kondisi nafsu, rodatiha, dan kemauan jelek nafsu. Kan udah pada tahu. Kagak ada nafsu ngajakin wasu ikhtiariha, cara-cara usahanya gue jelek banget nafsu mah. Fahiya fi hali syahwati bahimatun. Nafsu mah kalau lagi kayak lagi punya syahwat, punya kepengenan, bahimatun kayak binatang. Wa fi halil godok, kalau urusan emosi nafsu, sawu binatang buas. Kalau syahwat ya kayak kebo kan begitu. Kayak kambing, di mana pengen hajar kayak ayam kan begitu. Nafsu tuh. Nah kalau urusan emosi nafsu mah halil godok, sabut lah buas. Coba buasan singa apa buasan manusia? Manusia. Kagak ada singa makan orang disemur dulu, nggak ada. Ada nggak? Kali direndang dulu. Kalau Bang Han mah makan sapi direndang dulu, dicacak-cacak ya. Ya artinya nafsu tuh kalau udah lagi emosi bisa lebih parah dari binatang buas. Wa fi halil musibah, dalam tingkah kena musibahnya, ro'ahati plan sogiron. Nafsu mah yang agak beda kayak bocah kecil. Kalau lagi kena musibah, bagaimana itu? Kalau kena musibah kayak bocah kecil, pil bukai nangis, jajai ngerasula, ngapa sih begini, salah apa sih gua? Tuh ngajakinnya begitu kan? Tega amat ya Allah. Padahal yang lebih badung dari saya banyak ya Allah. Terus begitu, pembelaan diri kan kurang ajar. Padahal tukang maksiat yang lebih parah dari saya banyak ya Allah. Ngapa saya yang begini? Tetap kagak mau. Salah. Nafsu tuh. Tiplan. Wajajai wadami sobri, yang gak ada sabarnya. Tawan dicoba, dikasih sakit, berobat, rasakan be dulu. Wah ini memang minum obat sekali kagak kerasa, 2 kali gak kerasa, 3 kali dokter dikata bego. Bego itu mah dokter, pindah. Berobatnya pindah. Kayak bocah kan yang begitu. Itu nafsu begitu tuh, sobri. Wadami sobri lama sobah mal jahli likodoi robbiha wa hukmi. Bari bodoh, nggak bisa nyumponin hukum-hukum yang ditetapin oleh Allah. Wa fi halin nikmah. Nah, kalau nafsu ngedapetin nikmah, wa saati fil aisy, dapat kejembaran. Kalau dapat musibah kayak bocah kecil, tabiat nafsu. Kalau lagi dapat nikmat, baru taroha fir'aunan, engkau akan melihat nafsu nggak beda Firaun. Ngajaknya begitu, Pak. Makanya kita nggak usah susah-susah. Kalau melihat orang lagi kena musibah, begitu begitu. Pokoknya tuh kagak sabar, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nganglu, ya kan? Kan banyak tuh tukang nganglu tuh, ya gua mah apa atuh, apa atuh terus-terusan rengginang, tai gitu. Itu kan nganglu tuh, itu nganglu namanya. Ih jangan sok-sokan tawadu, tai beting. Yang begitu mah namanya nganglu. Oh. Nah kalau lagi susah nganglu baik, ya udah bocah kecil. Tapi kalau kita ngeliat orang begitu dia lagi gagah nih, banyak nikmatnya, sombongnya bukan main. Itu gambarannya Fir'aun. Nafsu itu. Nah kalau ada orang yang begitu, berarti nafsunya udah ngajak dia jadi Fir'aun. Udah ngajak dia jadi Fir'aun. Emang ada Fir'aun zaman sekarang? Banyak. Jangan salah.
Yang ngaku langsung, nih gua Tuhan mah udah kagak ada. Tapi secara tidak langsung menuhankan dirinya sendiri, bandep. Hati-hati. Tuh. Pas. Nafsu. Wa fi halis sabu'i wa fi halil ju'i taroha majnunan. Nafsu mah kalau lagi lapar kayak orang gila. Kalau lagi lapar kayak orang, wah kayak orang gila, ada blingsatan matanya. Mana ini? Lapar, ya kan? Ada singkong orang cabut kan begitu. Udah bagaimana ya kalau udah lapar. Tuh. Nafsu. Kayak orang gila dah majunan, ditahayuli wadahasi, gelisah. Kalau lagi lapar kan gelisah. Malah kekuatan kita nggak bisa tidur kan kalau lapar kan. Nah, itu nafsu. Nah kalau lagi kenyang gimana? Wafi alisabui taroha mutalan. Kalau udah kenyang sombong. In asbataha batorot wa marihat wa in jautoha soat. Kalau dikenyangin itu nafsu batorot, lacut, keterlaluan, wa marihat, kebangetan gagah. Kalau dikejar lapar itu nafsu soat, ngejerit, wajah jahat, ngerasulah, ngeluh ngeluh nafsu. Kama qala qail, nafsu itu diibaratkan kahimarin su, kayak keledai yang jelek, keledai butut lah kalau kata kita mah, keledai apkir, kata kita mah kambing budik, itu beda. In asbatahu, itu keledai katanya keledai yang jelek nih. In asbatahu, kalau dikasih makan kenyang, romahan nasa, itu kakinya bisa nyepak. Kakinya kalau kenyang dia nyepak ke yang punya. Wa in ja'ak, nah kok giliran lapar, ayo we ngeringik, kagak udah berisik, itu nafsu. Ya. Walaqad sadaqa ba'du sholihina haitsu qala inna min rodaati hati nafsi wa jariha bihaitsu ija hammat bimasyatin awin ba'asat tisawatin pasan naitaha aw tasyafa'ta ilaiha billahi subhanahu summa bi rasulillahi alaihi salam wa bi jami' anbiya'i wa bi kitabi wa bi jami' salafi sholih min ibadi. Urusan nafsu panjang banget masih. Tar nafsu kebagi-bagi. Ada nafsu amaratun bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhamah, ada mulhimah, ada yang namanya nafsu mutmainnah. Tuh banyak nafsu. Nafsu itu banyak. Nah kita ini dulu dah tuh. Sama ingetin, yang ngalingin ibadah urusan dunia. Urusan dunia. Nyadarinnya begitu. Apa sih? Diudag-udag amat. Pugus semuanya juga kagak bakal nyisa di kita. Kan gitu. Kan daruman la darolahu, dunia itu rumah buat orang yang kagak punya rumah. Dia bikin segede lapangan DKW lagi tuh rumah, ujung-ujungnya mah dia tinggalin. Makanya daruman la darolahu, maluman la malalahu, harta buat orang yang kagak punya harta. Duit dia segitu banyaknya di bank, di brankas, di orang-orang, begitu dia modal ngikut ke kuburan, ada. Maluman lah malah laut. Makanya jangan ngabisin waktu buat dunia doang. Ingatnya ke situ. Nah kalau urusan setan, ya jadi kita kudu sadar, kudu bisa ngelawan setan. Ingatnya gimana? Jangankan kita, Nabi Muhammad paling sempurnanya makhluk disuruh berlindung ke Allah daripada godaan setan. Apalagi kita, CS-nya bisa sama setan, jangan gitu. Lu berarti bang pangkatnya saudara nisan dah sama setan gitu. Hebat. Nah, emang setan, jangan nyalain setan, baik kan setan. Nah, bukan gua doang. Yang gedenya mana? Nafsu. Ada makhluk kayak tadi. Lah, sibuk-sibuk amat sih, begaul, sibuk-sibuk amat sih, berteman, mau ngapain? Apalagi sampai ngabisin waktu buat Allah. Ujung-ujungnya mah yang bakalan nemenin gua ya Allah. Kalau sekarang gua ngabisin waktu buat dia pada, entar nggak kebagian waktu buat Allah. Jadi kuburan 3 hari tadi gambarannya. Nah, yang terakhir, kalau urusan nafsu, ya ingat, nafsu mah nggak ada ngajak bagusnya. Nafsu mah nggak bakal ngajak kita ke arah kebaikan. Jelek yang ada. Tuh. Sedangkan nafsu, kalau bahasa Buddha,
wa nafsu katifli wa intu milhu syaba ala hubir rodo iwain taktimku yang fatimi. Nafsu mah nggak bisa dibunuh, nggak bisa. Gimana sih caranya ngebunuh nafsu? Ya gantung diri, ngambil tambang, segitu. Kalau udah pengen, udah capek nih berurusan sama nafsu, udah dah kita bunuh aja nafsu. Caranya ambil tambang, bunuh diri, bunuh diri. Ketika engkau membunuh nafsu, engkau membunuh dirimu. Nah makanya kata Imam Busiri mah, nafsu itu katifli wain, kayak bocah kecil. Intab timpu syabala. Kalau kagak di bahasa di sapi, itu bocah kecil. Kan bocah kecil kan netek. Bocah kecil itu kan biasanya netek. Di sapi, kalau kagak di sapi, sabala hubirodo, sampai bujangan dia tetap pengen netek. Makanya di sapi dikasih getah paya segala macem, atau dikasih obat merah, jadi dia takut, berhenti dari dia netek. Nah nafsu begitu. Kalau dibiarinin baik, makin lama makin jadi. Satu-satunya cara ya dikekang. Satu-satunya cara dikendalikan. Nah ini mudah-mudahan dapat barokah Imam Ghazali, saya Ihsan Jampes, sedikit demi sedikit mah bisa kita tancepin ke hati, sehingga kita sehari-hari kagak mumbar-mumbar nafsu baik, kagak nurutin ambek baik, kagak nurutin kepengen baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya zalzalali wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam nakuna lan nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun anta blughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil
Gua TikTok ya. Nasalukal karomah wal barokah wa syafa'ah alaihi tarini al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun kalawan nyebat asmaning Allah Rahmani kang murah ing dalam dunya, Rahim tur kang asing dalam akhirat. Wa amal khalqu lan anapun utawi makhluk fahasbuka maka cukup ing sira fihi ing dalam makhluk annaka satune sira lau kholattahum wa wafattahum fi ahwaihim asinta wa absatta amro akhiratika wa in kholabtahum taibta bi adiyatihim wa jabwatihim wa kadarta alaika amro dunyaka summalata. Wa ammal kholku, adapun cara mengatasi makhluk. Kemarin dunia sudah,
setan udah, sekarang giliran makhluk. Karena makhluk juga termasuk awaik, begal-begal ibadah, begal yang mencegah orang untuk menuju Allah. Makhluk sama. Wa ammal khalqu, adapun mengatasi makhluk, fahas buka, maka cukuplah kiranya bagimu, fihim, dalam urusan makhluk, annaka, punya kesadaran. Kesadaran apa? Menyadari apa? Lau kholatahum wa wafaktahum fi ahwaihim wa agradihim asinta. Kalau kita ngikutin baik kemauan makhluk, campur baur baik sama makhluk, fi ahwaihim, ngikutin kemauannya, wa agrodihim, tujuannya, asinta, bakalan banyak dosa. Wa absakta amro akhiratika, ujung-ujungnya kita merusak urusan akhirat kita. Fatakunu minal halikin, maka binasalah kita bersama orang-orang yang binasa. Wa in khalaqtahum, sekarang kita lawan baik itu makhluk. Fi ahwaihim, kemauannya nggak ada yang kita turutin. Ta'ibta bi adiyatihim, bakalan payah kita, bakalan istilahnya capek bi aziyatihim, nahan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makhluk. Efek negatifnya, wajah watihim wa kadar ta'alaika, dan kita akhirnya ngotorin urusan dunia. Ujung-ujungnya kebangetan, bergaul, kita turutin, makin lama makin kebangetan. Kadarta amro dunia, ke urusan dunia juga jadi kotor. Makanya orang tua suka ngomong begitu, lah jangan ditimpalin dibang ngotor-ngotorin urusan doang. Makhluk tuh. Sumalataman, kemudian lataman min ayul jiuka ayat turuka ila ma'adatim wa mana wa munawatihim. Yang namanya makhluk mah semua pengennya narik kita ke tujuan dia, kagak mikirin tujuan kita. Ila ma'adatihim fataqu fi syarrihim, ujung-ujungnya kita sampai dalam kejelekan mereka. Wali anahum in madahuka, pokoknya mau urusan makhluk mah kudu kita ingat. Ini yang rada gampang ingetinnya. In madahuka wa asnu alaika bisababil ihsanil ladzi sadara minka wa adumuka bisababi jahika aw malika aw mayata subika minasifatil jamilah akhafu alaikal fitnata wal ujba. Lu begaul bae sama makhluk, kata Imam Ghazali, resikonya begini. Di alam bae ge, di alam, lantaran kita punya kebaikan di alam nih, wa adumuka, dimuliain nih sama makhluk nih, bisa babi jahika au malika. Kita bergaul, kita baik, kitanya dermawan, kitanya wibawa, au malika, kitanya punya harta. Kan orang-orang sekitar kan ngalem tuh, bari kaya, bari bager. Nah, au mayata subika minasifatil jamilah akhofu, kata Imam Ghazali, saya mah khawatir baik, saya takut akhofu alaikal fitnata wal ujba. Kalau digituin baik ntar ketemu fitnahnya. Mana? Timbul ujub di hati, timbul ujub. Wa ghairuhuma, dan selainnya minal sifatil muhlikat, dia timbul lama-lama ria. Udah mulai enak di alam tiap hari, begitu kosong, mana ini kagak ada lagi yang ngalem gua tuh. Karena kita sering, kita yang dermawan tuh kan, gua doang yang berani ngeluarin duit, gua doang yang berani royal, ujung. Itu akibat pergaulan. Tetap bagernya baik kita, terus efek positifnya dari makhluk yang lain juga tetap berbahaya.
Kenapa? Berpotensi menimbulkan ujub, menimbulkan riya, menimbulkan sum'ah, takabur dan sebagainya. Oh. Wa fil hikayatil madhkurah an Luqman wabnihi tambihun ala anna sya'nan nasok bunjidan. Ditambahin nama Zaisan Jampes, bergaul sama manusia mah emang serba salah. Kalau kata si Bokir mah gua masalah baik di mata lu kan gitu. Kata Zaisan Jampes, nih kalau pengen tahu dampak dari pergaulan kita sama manusia, gak beda dengan hikayat yang terjadi pada zaman Luqmanul Hakim dan anaknya. Dzukira anna Luqmana dakhala zata yaumin asuk. Suatu ketika, kata Seisan, itu Luqmanul Hakim bersama anaknya jalan-jalan masuk ke pasar. Wa huwa raqibun himaron. Luqmanul Hakim naik di atas himar, keledai. Wabnuhu yasukuhu, yang nuntun anaknya. Bapaknya yang naikin keledai, anaknya yang nuntun. Faqalan nasu hina ra'auhu. Apa yang dikatakan manusia yang melihatnya? Kata orang-orang di sekitarnya, Saihun lam yuspik ala sobi. Biasar itu. Orang tua kagak gablek otak, kagak kesian sama anaknya. Bapaknya naik keledai, anaknya yang narik emang kurang otaknya. Kedengeran nama Luqmanul Hakim, farkabau khalfahu. Disuruh naik anaknya, dibonceng, udah ngikut naik sini di belakang. Udah nggak usah diturun. Berarti berdua-dua naik keledai. Apa penilaian manusia sekitarnya? Faqalu isnani ala himarin halazada salisan. Dua-duanya gila, ketahuan keledai kecil ditaikin berdua dulu. Bentar lagi ditaikin ketiga. Salah lagi kan? Salah lah. Panazala Luqman, akhirnya Luqman yang turun. Anaknya di atas keledai. Luqman yang nuntun itu. Talinya Luqman yang bawa di depan, anaknya wabakiyal walad tetap di atas himar. Kirain sekarang mah bener. Faqalu, itu orang-orang yang lihat ngomongnya gimana? Saifun masin wasobiun rokib. Anaknya songong, bapaknya mah disuruh jalan, anaknya naik. Kagak ada yang tuh manusia. Makanya buat apa mikirin pendapat orang? Makanya rugi kalau kita punya prinsip kebahagiaan kita tergantung dengan penilaian orang lain. Rugi. Penilaian orang lain mah begitu baik. Apa kalau bahasa si Bokir, gua masalah apa di mata lu kan gitu kan. Begini Sal. Tadi bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun salah. Naik berdua-dua salah. Sekarang bapaknya yang turun, yang nuntun keledai, anaknya yang naik, masih salah juga. Salah juga. Tuh. Faqalu, kemudian panazalal waladu yamsi mawalidihi wasaqal himaron jami'an. Anaknya turun, ngikut megang tali, berdua-dua nuntun himar. Tuh. Selamat kali ini mana? Kagak ada yang naik. Faqalu himarun parigun wahazani yusawikonihi wa kana gordu Luqman. Tuh. Blow on. Itu kan kuda nganggur, kagak ditaikin, malah dituntun berdua-dua. Sekalian begen blok kudanya tuh, kan toh. Manusia tuh begitu tuh. Salah baik. Makanya nggak ada gunanya mikirin penilaian orang lain, terutama dalam kebaikan. Ya kalau keburukan mah ya kudu mikir lah tuh. Kita mau bikin kebaikan, terus antar pandangan orang begini, pandangan orang begitu. Ya belajar dari Luqman, emang salah baik. Urusan kebaikan mah di mata orang lain salah. Faqala himarun parigun wa adzan yusawiquni wa kana gordu Luqman bihadza ayyara ibnahu sa'nan nasi maman yuroi nadri.
Luqman bukan nggak tahu begitu. Luqman kan orang hebat. Menurut satu pendapat dia itu salah satu daripada nabinya Allah. Sengaja dia ajak anaknya begitu, ngajarin ke anaknya. Nih manusia, apapun kita selalu salah dalam perhatian mereka. Atau wa in zamuka wa haqaruka. Balik lagi kita ke omongan Imam Ghazali. Di alam baik ama orang lantaran kebaikan kita, lantaran kewibawaan kita, lantaran kedermawanan kita, saya mah khawatir takut ada fitnah di hati, timbul ujub, riya, sum'ah dan sebagainya. Nah sekarang kata Imam Ghazali, wa in zamuka wa haqaruka akhaf walaika al-hazana tarotan wa haful qodoba li ghairillah. Sekarang di alam mah kagak, tapi dicaci. Tadi kan di alam. Wa in zamuka, sekarang kalaulah kalian dicaci oleh manusia yang lain, wa haqaruka, dihinakan oleh yang lain, akhaf walaika, saya mah tetap khawatir atas dirimu al-hazan, ada kesedihan. Ada kesedihan. Iya kan kalau dihina orang lain sedih, lama-lama sedih. Wa akhaful ghadaba, syukur kalau sedih doang mah, kan? Takutnya emosi, kebangetan dihina, kebangetan diledek, kebangetan dikecilin, naik darah. Nah, aku khawatir akhaful ghadaba li ghairillahi ta'ala, engkau nanti godok, marah, emosi bukan untuk Allah. Membelain nafsu tuh. Jadi ada benernya nggak? Di alam salah kita sama manusia dicaci salah. Kuncinya apa? Udah dah, besok jangan bergaul. Salah. Kalau ngedenger bacaan ini besok ngurung diri, waduh udah gua mau ujlah, gua udah kagak mau ngapa-ngapain. Ayo rapat Qatar, kagak ada benernya. Waduh, gua bagus baiknya di alam ntar gua ria. Bukan ke situ maksudnya. Budek. Jangan mikirin penilaian orang. Jangan peduli dalam kebaikan. Dihina bodoh amat, kita jangan dengerin. Nah ini yang maksud kata-kata itu. Hamba amatir itu, yaitu ketika dipuji dia semangat, dicaci dia. Kalau hamba yang pro udah gak peduli. Lu mau alam baik kagak jadi bangga. Dihina baik kagak bakal sedih, cuek baik. Jadi Gus Dur dari sini tercatat, dari kata-kata Imam Ghazali. Kemudian ukhra li ghairillahi ta'ala taratan ukhra wa kilal amroinil madhkur minal ujbi wal ghadab li ghairillah afatun muhlikatun. Kedua-duanya tadi di alam berakibat kita jadi ujub, bangga diri. Dihina kita bisa godok. Dua-duanya kan perkara-perkara yang menghancurkan diri kita. Akibat siapa? Akibat pergaul. Apatun mulikat. Summadkur halaka mahum bada masyirta fil qabri bisalah sati ayamin kaifa yatrukunaka wa yuhajirunaka wa yajurunaka wa yansaunaka wa la yakaduna yadhkurunaka ka'annaka lam tarahum yauman wa lam yarauka aslan fala yabqa hunalika illallahu subhanahu wa ta'ala. Ya kalau buat kita mah begitu takarannya. Tapi kalau buat para wali mah ya benar-benar ditinggalin. Benar-benar ditinggal. Ngapain lu bergaul bae sama manusia? Ingat, uzkur anta halaka ma'hum bada masyirta, apa yang terjadi antara kalian ketika engkau sudah masuk kuburan. Jangan lama-lama, salah satu ayam 3 hari di dalam kuburan. Kaifa yatrukunaka, ingat bagaimana mereka meninggalkanmu. Ada nggak yang kuat ngumpulin kita sampai setahun di kuburan? Kecuali dibayar. Kecuali dibayar. Wa yuhajirunaka, mereka akan mengasingkan dirimu. Asing baik. Udah asing.
wa yuhajirunaka wa yansaunaka, mereka akan melupakanmu. 3 hari gua udah lupa orang. Udah mual keingetan. Saunaka walayakaduna yazkurunaka, mual buru-buru inget. Ka'annaka fi dunya lam tarohum, pokoknya mantar mah kalau udah mati mah itu yang hidup sama kita bakalannya ya kayak kagak pernah lihat. Lam tarohum yauman walam yarauka, kayak lu juga gak ngeliat dia, kayak kagak kenal lah sama yang udah mati. Fala yabqa hunalika, maka tidak ada lagi yang tersisa ketika itu illallahu subhanahu wa ta'ala, yang menemani kita cuma Allah. Bukan Allahnya ya, tersangkanya Allahnya di kuburan lagi. Maksud kata yang menemani kita hanya Allah di sini, ai gufronuhu rahmatuhu, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Teman kita mah ya udah lagi pada merokok lagi, ngopi lagi. Kadang-kadang keingetan jeleknya, tapi masih bagus. Yang parah mah begitu dengar meninggal, alhamdulillah mati juga dia. Itu yang parah itu. Yang parah yang begitu. Kalau orang masih, ya Allah ya, padahal masih muda banget gitu, orangnya mau baik, itu enak. Di kuburan itu kita rada adem tuh mendengarnya tuh. Kalau kata, bagus dia mati kemarin. Kalau masih ada mungkin parah itu dia. Ya Allah, dicuekin kita. Tuh kudu ingat ke situ. Artinya apa? Ya jangan keterkaitan banget sama makhluk mah. Sama orang lain apa? Biasa baik. Sebab nanti mah semua ninggalin. Pelebah di kuburan mah yang ada cuma ampunan Allah, rahmat Allah. Tuh. Afala yakunu minal gubni al-adi. Coba kalau udah begitu, kita ngorbanin waktu kita buat orang, sampai habis waktu kita buat Allah, buat bergaul sama manusia dah. Ujung-ujungnya itu yang kita gaulin ninggalin kita. Karena kita nggak sempet bergaul dengan Allah, otomatis di kuburannya apakah gak bakalan rugi tuh. Ya, antudai'a ayyamaka, engkau telah menyia-nyiakan hari dan waktumu, ma'ahula'il khalqi, bareng-bareng sama temen, ayo ngopi lagi, main lagi, ngayap lagi, kesono kemari, ayo begitu baik. Apa enggak sia-sia? Alladzina yusgilunaka an ibadati maulaka, apalagi sampai lupa ibadah. Tuh. Ayo dah. Makilatil wafailil ahdi wakilatil baqai mahum. Bari itu orang yang kita jadiin teman bergaul, mana bohong mulu, jarang banget yang jujur. Wakilatil baqai mahum. Tuh, kagak bakal selama-lamanya berteman sama kita. Wa tatruk hidmatallah, padahal kita udah meninggalkan waktu kita menghadap kepada Allah. Alladzi yarji'u ilaihil amru, yang jelas-jelas pokoknya segala urusan baliknya ke Allah. Rugi kita. Aduh, capek-capek amat bikin organisasi. Bikin organisasi, lari ke sono lobby sini, bikin surat rekom, pengen ketemu bupati di kuburan mah bupati kagak Fatihah aja ke kita. Rugi nggak? Rugi lah. Makanya goblok banget orang kalau umpamanya berputus silaturahmi gara-gara politik. Buset. Lantar di kuburan mah begitu, yang kita bela-belain enggak kagak. Paling banter nyumbang aqua 5 dus tuh, aqua gelas. Iya. Itu gue Yasmin. Coba itu. Ayo dah. Ya Allah. Kita bela-belain sampai kita marah sama orang. Sampai kita benci sama orang. Di kuburan mah ya Allah. Iseng tuh. Abadal abidin tuh, palayam kolaka illa huwa, padahal tidak ada yang kekal bagimu kecuali Allah. Abadal abidin, selama-lamanya yang kagak bakal ninggalin mah cuma Allah. Tapi ngapa yang
kagak bakal ninggalin kita tahu Allah. Yang kita gaulin bukan Allah sekarang. Bergaulnya sama selain Allah baik. Malah kebanyakan bergaulnya sama musuh-musuh Allah. Aduh, berapa ini mau urusan? Calon-calon digebukin di kuburan nih semuanya nih. Jangan. Ya Allah. Wa tuklan ayat tawakkul wal itimadu kulluhu alaih wal itisamu kulluhu fi kulli halin wa inna kulli syiddatin wa haulin bihi wahdahu la syarikalah. Padahal mah tuklan giliran berserah dirinya ke Allah, pegangannya ke Allah. Tuh, itisomnya. Kulihi, semua urusan bahasanya dipasahin ke Allah. Kan enak bahasa kita itu. Ya, tenang baik. Ada Allah. Kayak rajin beribadah ngomong gitu. Dikit-dikit ya udah kita pasrahin dah urusan mana. Allah Maha tahu. Bayang lu tadi tinggalan, kan kurang aja. Giliran urusan yang ribet, yang susah, pengennya dipasrahin ke Allah. Fi kulli halin wa inda kulli sidatin, apalagi pelebah dapat musibah mah. Ya Allah, sakit gigi udah Allah, sakit gigi udah ke Allah. Lagi sehatnya kemana? Lupa. Oh, lupa. Giliran udah kelenger baru ingatnya ke Allah. Ayo. Nggak ada orang begitu kelenger sakit yang disebut nama bosnya, nggak ada. Nggak ada. Nama bininya lu kagak. Ayo, pasti ujung-ujungnya ya Allah kan begitu. Ya Allah yang apa begini amat tuh. Ya kalau umpamanya masih nyebut Pak tolongin, belum sakit, belum parah, masih manggilin bini ma, ya belum parah. Tapi kalau udah Allah udah mentok dia tuh, urusannya udah mentok dia udah tahu itu. Kalau udah begitu udah pasti mentok tuh. Giliran mentok ke Allah. Ayo. Giliran udah mentok ke Allah. Wa inna kulli syiddatin wa haulin wa alamin nazil, setiap kesakitan yang kita terima yang diturunkan oleh Allah larinya ke Allah. La syarikalah, patah amal ya miskin, kata Imam Ghazali itu. Mikir blow on tuh. Mikir sekali-kali mah mikir. Aduh. Urusan ini urusan itu mintanya ke Allah. Pengen sehat mintanya ke Allah, pengen rezeki lancar mintanya ke Allah, urusan gampang mintanya ke Allah, umur panjang mintanya ke Allah. Hai, pepintaan ke Allah. Tapi begaulnya resepot sama orang, begaulnya resepot sama RT RW. Kata Allah lu minta itu mesti RT kan begitu. Giliran diajak bergaul ke Allah mah susah. Giliran diajak nongkrong rumah RT RW sebelum minta tuh sama RT. Ya Allah. Ini kalau Imam Ghazali ngajakin kita begitu mikirnya, mikir yang gampang. Tuh, itu urusan makhluk, makanya cukup bergaul sekedarnya aja. Ya apalagi kita tahu tadi, benernya bagi kita salah, apalagi salah. Di alam bisa bahaya, bisa nimbulin ujub dan sebagainya. Dicaci, dihina juga bisa berdampak bahaya. Udah nggak ada untungnya kalau kata Imam Ghazali mah. Mendingan ujlah. Oh, udah. Kalau kita gimana? Ya tinggal kita punya tolak ukur. Bergaul jangan sampai melupakan hak kewajiban pergaulan kita dengan Allah. Itu intinya. Ya kalau lu pada jadi wali mah gue bingung dah. Gitu. Kalau sampai iya-iyaan murung diri, ngapa murung diri, tinggalin kawin, tolol kan itu mah. Salah lagi, baik. Itu makhluk. Wa man nafsu. Dunia udah caranya kayak begitu. Setan udah, makhluk seperti tadi mikirnya supaya bisa kelawan. Ini kan kita lagi dikasih senjata nih. Yang terakhir, apa itu awaik? Nafsu. Yang suka nyegat kita mau ibadah adalah nafsu.
Wa man nafsu, adapun urusan nafsu, kata Imam Ghazali, bahas buka matu syahidu min halatiha wa rodaati rodatiha. Tinggal begini doang. Kalau nafsu mah kata Imam Ghazali udah cukup banget. Matu syahidu, apa yang kalian lihat, apa yang kalian saksikan, min halatiha, dari kondisi nafsu, wa rodaati rodatiha, dan kemauan jelek nafsu. Kan udah pada tahu. Kagak ada nafsu ngajakin wasu ikhtiariha, cara-cara usahanya gue jelek banget nafsu mah. Fahiya fi hali syahwati bahimatun. Nafsu mah kalau lagi kayak lagi punya syahwat, punya kepengenan, bahimatun, kayak binatang. Wa fi halil godok, kalau urusan emosi nafsu, sabu, binatang buas. Kalau syahwat ya kayak kebo, kan begitu. Kayak kambing, di mana pengen hajar, kayak ayam, kan begitu. Nafsu tuh. Nah kalau urusan emosi nafsu mah halil godok, sabut, lah buas. Coba, buasan singa apa buasan manusia? Ya. Manusia. Kagak ada singa makan orang di semur dulu, nggak ada. Ada nggak? Kali direndang dulu. Kalau Bang Han mah makan sapi direndang dulu, dicacak-cacak kayak. Ya artinya nafsu tuh kalau udah lagi emosi bisa lebih parah dari binatang buas. Wa fi halil musibah, dalam tingkah kena musibahnya, ro'ahati plan sogiron. Nafsu mah ya kagak beda kayak bocah kecil. Kalau lagi kena musibah, bagaimana itu? Kalau kena musibah kayak bocah kecil, pil bukai nangis, jajai ngerasula, ngapa sih begini, salah apa sih gua? Tuh ngajakinnya begitu kan? Tega amat ya Allah. Padahal yang lebih badung dari saya banyak ya Allah. Terus begitu, pembelaan diri kan kurang ajar. Padahal tukang maksiat yang lebih parah dari saya banyak ya Allah, ngapa saya yang begini? Tetap kagak mau, salah. Nafsu tuh tiplan. Wajajai wadami sobri, yang gak ada sabarnya. Tawan dicoba, dikasih sakit, berobat, rasakan be dulu. Wah ini emang minum obat sekali kagak kerasa, 2 kali gak kerasa, 3 kali dokter dikata bego. Bego itu mah dokter, pindah. Berobatnya pindah. Kayak bocah kan yang begitu. Itu nafsu begitu tuh, sobri. Wadami sobri lama sobah mal jahli likodoi robbiha wa hukmi. Bari bodoh, nggak bisa nyumponin hukum-hukum yang ditetapin oleh Allah. Wa fi halin nikmah. Nah, kalau nafsu ngedapetin nikmah, wa saati fil aisy, dapat kejembaran. Kalau dapat musibah kayak bocah kecil, tabiat nafsu. Kalau lagi dapat nikmat, baru taroha fir'aunan, engkau akan melihat nafsu nggak beda Fir'aun. Ngajaknya begitu, Pak. Makanya kita nggak usah susah-susah. Kalau melihat orang lagi kena musibah, begitu begitu. Pokoknya tuh kagak sabaran, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nganglu, ya kan? Kan banyak tuh tukang nganglu tuh. Ya, gua mah apa atuh. Apa atuh terus-terusan rengginang, tai gitu. Itu kan nganglu tuh. Itu nganglu namanya. Ih, jangan sok-sokan tawadu, tai leting. Yang begitu mah namanya nganglu. Tuh. Nah, kalau lagi susah nganglu baik, ya udah, bocah kecil. Tapi kalau kita lihat orang begitu dia lagi gagah nih, banyak nikmatnya, sombongnya bukan main. Itu gambarannya Fir'aun. Nafsu itu. Nah, kalau ada orang yang begitu, berarti nafsunya udah ngajak dia jadi Fir'aun. Udah ngajak dia jadi Fir'aun. Emang ada Fir'aun zaman sekarang? Banyak. Jangan salah. Yang ngaku langsung, nih gua Tuhan mah udah kagak ada. Tapi secara tidak langsung menuhankan dirinya sendiri, badem. Hati-hati. Pas. Nafsu. Wa fi halis sabui, wa fi halil ju'i taroha majnunan. Nafsu mah kalau lagi lapar kayak orang gila. Kalau lagi lapar kayak orang, kayak orang gila, ada blingsatan matanya. Mana ini? Apa? Ya kan? Ada singkong orang dicabut kan begitu.
Udah bagaimana ya kalau udah lapar. Tuh, nafsu. Kayak orang gila dah majunan. Ditahayuri wadahasi, gelisah. Kalau lagi lapar kan gelisah. Malah kekuatan kita nggak bisa tidur kan kalau lapar kan.